Ya, rakyat kecil kita akan diperas lagi oleh pemerintah pajaknya. Nih, Prabowo targetkan pungutan pajak konsumsi 995,2 triliun tahun ini. Seharusnya pajak itu menyasar kepada orang-orang kaya. Karena orang kaya hartanya makin nambah, rakyat kecil, rakyat kelas menengah aja banyak turun jadi miskin. Gara-gara ekonomi lesu, yang kaya makin kaya, yang miskin tambah sakit, makin menderita. Kalau kayak gini namanya rakyat. Katanya Prabowo rela mati demi rakyat, kok ini makin memeras rakyat namanya. Pajak mobil mewah, harta apa segala macam dinaikin. Perusahaan batubara apa yang orang-orang kaya kayak gitu. Ini apa, kami konsumsi beras ditambah misalnya apa kayak gitu dipajakin lagi. Aduh, nggak ada habis-habisnya, nggak bosan-bosannya memeras rakyat kecil. Pilihan siapa nih presidennya? Ada berita yang lebih gila dari ini nggak? Pemerintah Konoha kenapa sih? Dana MBG tak cukup, Komisi 10 DPR akan memangkas anggaran kesehatan dan bansos. Gila nggak? Bapak Presiden tahu nggak ya kalau program MBG-nya ini menjadi ladang kokopret? Terus yang aku heran, Wakil Presidennya pernah baca berita nggak? Ada anak wakil DPRD memperoleh keuntungan 200 juta lebih per hari dari program MBG. Hah? Masa nggak baca? Masa nggak denger? Gak mungkin deh kayaknya. Kenapa sih? Kalau emang udah gak mampu ya udah. Kan ini jelas-jelas ya, pengeluaran itu lebih besar daripada pemasukan. Kenapa harus memangkas anggaran kesehatan? Yang jadi pertanyaan aku, ketika rakyat Indonesia memiliki penyakit jantung, paru-paru, diabetes, mereka harus berobat kemana? Ke SPPG terdekat untuk minta diberi MBG gitu? Bapak Prabowo resmi akan menyita tanah yang nganggur, meskipun tanah itu adalah hak milik. Teman-teman, perlu digarisbawahi, aku bukan politisi, bukan orang pintar, bukan calon kades, bukan calon RT. Aku hanya ibu rumah tangga seperti pada umumnya. Aku lanjutkan ya. Jadi, Bapak Presiden Prabowo tercinta sudah meresmikan aturan baru dan itu sudah diketuk palu. Jadi, tanah yang terbengkalai tidak dimanfaatkan bisa diambil oleh negara untuk kepentingan nasional. Jujur ya, aku nggak ngerti tujuannya itu apa. Bapak, rakyat Bapak itu memiliki tanah salah satu cara untuk berinvestasi. Misalkan 10 tahun yang lalu aku membeli tanah seluas 10 meter dengan harga 10 juta. Ketika aku menjual tanah tersebut untuk sekarang, mungkin harganya bisa 100 juta bahkan lebih. Masalah terbengkalai atau tidak dimanfaatkan itu hak dong, hak aku yang punya tanah. Dan yang perlu diketahui, ketika seseorang memiliki tanah itu sangat bermanfaat loh Pak. Contoh, ketika anak-anak ingin melanjutkan kuliah, kita bisa menjual tanahnya. Atau anak kita mau masuk polisian, ya kita jual tanah. Aku mau umroh atau naik haji, aku bisa jual tanah. Atau yang terbaru nih Bapak, ketika kita berobat, tiba-tiba BPJS-nya diblokir oleh pemerintah, kita bisa jual tanah untuk melanjutkan pengobatan. Bapak, tanah itu benda mati loh. Gak disiram atau gak dipupuk itu gak apa-apa selagi tidak ditanami. Yang perlu Bapak perhatikan itu anak-anak muda yang nganggur, yang sulit mendapatkan pekerjaan. Mereka itu perlu minum, perlu makan, perlu tempat tinggal. Itu aja yang disita Pak. Berikan pekerjaan, permudah lapangan kerja. Kenapa tanah orang yang jelas-jelas punya hak milik harus disita? Tapi ngomong-ngomong nih ya, menurut teman-teman, tanah yang disita itu buat nanam apa ya? Tulis di kolom komentar. Atur nuhun. Semua tergiong. Bukan karena pidato Presiden Prabowo, tapi karena satu kebijakan yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Di awal masa kepemimpinannya, rakyat berharap perubahan besar. Tapi yang datang justru kebijakan yang terasa aneh di telinga publik. Aturannya terdengar rapi di atas kertas. Tapi di lapangan orang kecil mulai bertanya, ini untuk siapa? Media ramai, warung kopi panas, grup WhatsApp keluarga penuh debat. Ada yang bilang ini strategi jangka panjang, ada juga yang merasa tak diajak bicara. Presiden Prabowo tetap tenang. Katanya, negara harus berani ambil keputusan tidak populer. Tapi rakyat bertanya berani untuk siapa? Sejarah akan mencatatnya sebagai langkah jenius atau kebijakan aneh yang terlambat disadari. Soal Board of Peace, karena gabut nih, nggak ada yang ngajakin malam mingguan, kita ngobrol-ngobrol aja lagi ya. Nah,
Begini, ketika Pak Dino Patijalal memberikan pendapatnya soal BOP ini, saya dan mungkin banyak dari warga negara Indonesia yang merasa terwakili gitu, merasa mendapatkan informasi juga, apalagi ada podcast ya yang dia berbicara penuh dengan isi gitu. Nah, kemudian Pak Dino ini dipanggil oleh istana dan katanya dijelaskan. Nah, lalu setelah mereka berdiskusi, Pak Dino dengan istana berdiskusi, lalu Pak Dino memberikan statement soal perspektifnya yang berubah. Jadi katanya keikutsertaan kita di BOP ini adalah langkah yang sangat realistis. Nah, tapi Pak Dino Patijalal nggak menjelaskan kenapanya, dan kita nggak ngerti kenapa ya gitu ya. Why-nya ini kita nggak dikasih tahu. Yang dikasih tahu ya pokoknya katanya ini realistis buat pemerintah. Nah, saya rasa inilah yang selalu jadi masalah ya, karena kita ini kan orang awam ya, yang nggak punya link pejabat, nggak punya circle pejabat, nggak punya grup WA yang isinya pejabat gitu, sehingga kita nggak pernah tahu bagaimana mereka berdiskusi. Semuanya diselesaikan di belakang layar dan masyarakat tinggal nerima keputusan, tinggal nerima kebijakan dan harus patuh gitu. Nah, makanya jangan salahkan masyarakat ketika hanya bereaksi pada hasilnya, pada putusannya, pada kebijakannya gitu, pada aturannya, karena kita sebagai masyarakat nggak pernah dikasih tahu apa yang didiskusikan. Kan mungkin saja kalau masyarakat tahu apa yang didiskusikan, bagaimana keputusan itu diambil, masyarakat akan jauh lebih mudah mengerti gitu, dan bahkan mungkin bisa mendukung keputusan yang diambil oleh pemerintah gitu. Oke lah, memang banyak hal-hal yang konfidensial, mungkin nggak bisa semuanya diceritakan begitu saja kepada kepada rakyat gitu. Mungkin terlalu complicated, terlalu rumit. Ya setidaknya ada representatif yang bisa menjelaskan itu poin by poinnya kepada masyarakat. Itu akan jauh lebih baik sih. Hal ini juga terjadi dengan MUI ya, yang menentang sebelumnya bisa-bisa, lalu setelah ketemu presiden di istana, lalu berubah perspektifnya. Sama lah seperti Pak Dino, mendukung karena ini adalah langkah yang realistis, langkah untuk Palestina. Nah, lalu gak lama setelah itu, muncullah video ini. Terus tegas, dan hari ini saya bisa sampaikan bahwa saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang lebih 4.000 meter untuk gedung bagi MUI dan bagi badan-badan umat Islam seperti Badan Zakat Nasional dan lembaga-lembaga lain, termasuk ormas-ormas Islam yang membutuhkan ruangan. Kita akan bangun gedung, terserah Menteri Agama berapa puluh lantai. Gimana? Rencananya berapa? 40 lantai. Ini permintaan Imam Besar Istiqlal Profesor Nazarudin kepada saya berapa bulan yang lalu. Permintaan beliau juga sebagai Menteri Agama menyampaikan, Pak, kantor MUI sekarang nggak jelas di mana. Saya pun maaf, tidak tahu persis di mana kantor MUI. Tapi nanti kantor institusi-institusi Islam akan berada di jantungnya ibu kota Jakarta ini. Di Bundaran HI jangan hanya ada hotel mewah, jangan hanya ada mall, nanti ada gedung yang akan diperuntukkan untuk lembaga-lembaga. Ya, jadi Pak Prabowo berbicara, jadi memberikan statement, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, berjanji akan membangunkan gedung 40 lantai gitu ya, di depan HI, seluas 4.000 meter persegi, bagi MUI dan ormas-ormas keagamaan lah, yang mendukung beliau tentunya. Ya entahlah ya, apakah video ini ada hubungannya dengan berubahnya perspektif MUI, kita nggak tahu, kita nggak ngerti, karena ya seperti yang saya bilang tadi, semuanya terjadi di belakang layar dan rakyat hanya diminta mengikuti. Oh ya, ngomong-ngomong, kenapa ya setiap pidato selalu ada kalimat saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Ini sudah setahun lebih dan setiap pidato pasti ada kalimat ini. Kira-kira kenapa ya? Apa nggak yakin kalau dia adalah Presiden Republik Indonesia?
Salam. Masih soal MBG. MBG ini kan diputuskan tetap jalan ya, meski di liburan Ramadan. Nah, ada statement nih menjawab pertanyaan banyak orang soal kenapa harus jalan, kan libur gitu ya. Nah, kata Kepala BGN, kenapa harus terus jalan? Karena kalau terputuskan, maka akan terputus juga kesinambungan gizi dari anak-anak ini. Dan nanti anak-anak akan kembali kepada kebiasaan lama, jajan sembarangan. Kesinambungan gizi, atau yang takut terputus, kesinambungan korupsi dan markup anggarannya, Pak. Ya, karena gini, kalau memang pemerintah sungguh berniat memperbaiki gizi anak-anak kita, maka MBG harusnya dilakukan seperti ini. Nah, kalau memang niatnya perbaikan gizi, ya harusnya seperti yang dilakukan oleh pemerintah China ini. Karena itu kita bertanya, sebenarnya MBG ini untuk siapa? Sejak awal ya banyak yang menduga bahwa konsep proyek raksasa MBG ini memang ya bukan untuk perut rakyat. Ini hanya semacam pemenuhan syahwat nafsu politik dari para politikus dan pejabat jahat sih kalau menurut saya. Kita lihatlah dari SPPG, dari dapur MBG. Semua partai politik pendukung Prabowo ini punya dapur, dari Golkar, Gerindra, PSI, PBB, Partai Gelora, Partai Aceh, semuanya lah, semua partai yang mendukung Prabowo ini punya dapur di sana, punya dapur MBG. Kalau TNI punya kalau nggak salah 452 dapur SPPG, dapur MBG. Polri bahkan lebih banyak lagi, 675 kalau nggak salah, memiliki dapur MBG. Mau lagi yayasan-yayasan, ada yayasan Yasika Aulia Group, kalau nggak salah namanya ya, itu milik Yasika Aulia, anak dari Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan. Dia punya 41 dapur. Belum lagi yayasan GSN milik Prabowo dan Hasim dan adiknya, entah berapa ratus dapur atau ribuan mungkin. Belum lagi yayasan-yayasan pribadi dari pengusaha-pengusaha yang berafiliasi dengan pejabat-pejabat, yaitu anggota DPR dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat ya, uang 1,2 triliun yang berputar setiap hari, itu berputarnya di atas, di lingkaran atas, bukan di bawah. Nah, masyarakat dapat apa? Masyarakat hanya dapat sekotak makanan yang menjijikkan sih, yang nggak layak makan, terbukti dengan puluhan ribu yang keracunan dari hari ke hari dan nggak pernah berhenti. Ya, jadi untuk siapa sebenarnya MBG ini? 50% dari 1,2 triliun ini hanya akan jadi kotoran dari anak-anak itu. Dan 50%-nya lagi ini akan menjadi Mercy, menjadi Rubicon, menjadi rumah baru bagi pengusaha-pengusaha MBG. Ya, begitu kenyataannya. Dan sampai saat ini kita belum pernah melihat benar-benar audit soal MBG ini. Sudah setahun berjalan, kita nggak pernah lihat auditnya. Nah, sepertinya memang nggak akan pernah kita lihat. Salam.